Bapak lihat giro itu yang terlihat di gambar warna biru. Kenapa gironya melambat? Giro ini dimiliki oleh perusahaan. Bapak Ibu yang di sini barangkali punya perusahaan atau Bapak Ibu notaris, apakah transaksi notariatnya meningkat? Kalau meningkat, itu berarti kegiatan usaha betul meningkat. Di banyak perusahaan, mereka banyak menggunakan dana pribadi, self financing atau internal financing untuk membiayai kegiatan usahanya. Jadi karena ada kekhawatiran bunga di global yang tadi saya sebutkan di Amerika itu masih ada potensi naik, maka banyak perusahaan menggunakan kegiatan usahanya melalui internal financing. Sehingga giro tadi trennya terlihat terus menunjukkan penurunan. Nah, yang lain lagi bagaimana dengan kredit? Kredit di perbankan masih menunjukkan kenaikan walaupun tadi banyak perusahaan menggunakan self financing, tetapi di satu sisi kredit juga masih menunjukkan perbaikan. Nah, ini satu hal yang mendorong atau mendukung tadi sinyal positif dari Purchasing Managers Index di mana kegiatan usaha di sektor manufaktur itu menunjukkan kenaikan. Dan kalau kita lihat kredit yang paling menunjukkan peningkatan adalah kredit yang merah yaitu kredit investasi. Nah biasanya kalau ada investasi baru saya nggak tahu nih mungkin juga bagian dari transaksi yang dilakukan dengan notaris. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan transaksi usaha bisa dibuktikan oleh Bapak Ibu ketika transaksi notarisnya meningkat. Nah bagaimana dengan kondisi ekonomi syariahnya? Nah ini mungkin kita ke depan, ke dalam beberapa slide ke depan. Mbak MC saya dapat jatah berapa jam? 12 menit lagi. Tapi nggak apa-apa, ini kan penting ya. Oke, baik. Disingkat-singkat tapi tetap padat, Bu. Oke, baik. Karena Terima kita kasih ya. butuhkan. Ya, silakan. Ya. Soalnya takut lupa ya Pak Azu kebiasaan ngajar Bu Dete bisa-bisa 2,5 jam. Baik, lanjut ya. Di slide ini Bapak Ibu kita lihat. Karena kan topiknya tadi terkait tentang outlook ekonomi dan perbankan syariah kita ke depan. Kalau kita lihat dari beberapa indikator Islamik ya, ini Global Islamic Economy Indicator. Sebetulnya Indonesia itu menunjukkan penguatan yang relatif baik secara global. Kita di nomor 3 setelah Malaysia dan Arab Saudi. Tetapi kita lihat beberapa peringkat indikator lain yang lebih spesifik. Misalkan kita bicara Islamic financing, Islamic finance, Indonesia ada di nomor 7. Ya, dari global setelah Malaysia, Arab Saudi, Iran, Bahrain, Kuwait dan Uni Emirat Arab. Kemudian dari modest fashion. Nah, ini sebetulnya menarik ya. Karena kan banyak model-model gamis, abaya yang cantik-cantik itu berasal dari Indonesia. Jadi Indonesia menempati posisi ketiga setelah Turki dan Malaysia. Dan kemudian ada Pharma Kosmetik, ini produk halal. Indonesia masih di nomor 5. Tetapi yang muncul di nomor 2 adalah Belgia dan Prancis. Yang bisa kita lihat sebetulnya mayoritas bukan negara muslim. Tapi mereka bisa masuk ke peringkat 2 dan peringkat 4 secara global pharma cosmetic indicator. Nah, yang lain lagi ini ada media dan rekreasional ya, artinya untuk rekreasi yang halal. Indonesia nomor 6. Tapi menarik lagi bahwa yang nomor 2 adalah Singapura dan kemudian nomor 3 adalah Tiongkok. Yang praktis juga sama, bukan negara yang mayoritasnya muslim. Kemudian ada Inggris. Jadi rupanya mungkin karena banyak orang Timur Tengah yang datang ke Inggris ya, jadi Inggris ini menonjol dibandingkan Indonesia. Nah namun ini satu hal yang agak kita sulit sebetulnya percaya terkait Muslim friendly travel. Loh kok kita nggak masuk ini di dalam 10 besar? Berarti Indonesia ini belum menjadi negara tourism atau traveling buat mereka ya atau yang menunjukkan Muslim friendly. Ya apa sebetulnya kategori Muslim friendly? Nah mungkin ini yang perlu kita juga dalami. Apakah kalau kita masuk ke hotel ada sajadah, dikasih mukena,
ada sarung, apakah itu ataukah yang lainnya? Nah ini saya nggak tahu, nanti mau karena indikatornya ini mesti didalami, tetapi dari data ini kita nggak even masuk ke nomor 10. Mungkin kita nomor 11 ya, optimisnya kayak gitu positifnya. Jadi nggak bisa masuk di sini. Tetapi 10 besar kita nggak masuk. Nah kalau kita lihat dari sisi perbankan syariah, Indonesia itu pertama kali punya bank syariah itu di 1 November 1991, namun baru beroperasi sekitar 1 Mei tahun 1992. Jadi sudah sangat lama juga, tetapi kita belum menonjol sebagai global di dalam global Islamic finance secara dunia. Yang paling pertama memang itu dari Dubai. Dubai Islamic Bank itu muncul di tahun 1975 dan 1977 muncul lagi Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Ini tadi saya nyontek dari Google, Bapak Ibu. Nah berikutnya terkait aset keuangan syariah di Indonesia didominasi itu lebih banyak oleh pasar modal, belum perbankan. Jadi kalau kita lihat negara-negara dengan aset keuangan syariah terbesar di tahun 2022, Indonesia itu muncul di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-7 ya, setelah Qatar. Namun dengan aset yang 148 mungkin ini triliun ya rupiah, komposisinya berasal paling besar itu berasal dari yang hijau yaitu pasar modal syariah. Termasuk tentunya di sini adalah SBN Syariah yang mendominasi dari pasar modal syariah. Sementara perbankan yang biru tua itu tercatat hanya sekitar 831,9 triliun rupiah. Nah pertumbuhannya juga nggak terlalu bagus, secara total masih terus melambat. Nah kalau kita lihat tadi khususnya di SBN, khususnya di sukuk ya, sukuk negara. Nah inilah yang mendominasi nilai outstanding dari keuangan syariah yang sebagian besar tadi muncul di pasar modal. Pada September 2023 pencatatan outstanding sukuk dari pemerintah kita 1.368 triliun atau 1.369 lah kalau kita bulatkan ke atas. Sementara suku koperasi masih tercatat relatif sangat kecil, hanya 45,9. Nah barangkali di dalam kesempatan ke depan kalau kelompok pencapir ini artinya berkontribusi lebih banyak, kajian-kajian terkait peraturan, terkait kebijakan-kebijakan yang menyangkut peningkatan atau penguatan sektor syariah ini, khususnya keuangan syariah, barangkali bisa terus diperkuat dan dilakukan sosialisasi yang terus-menerus. Karena kita ini 95% barangkali penduduknya muslim, tetapi mungkin kita masih juga ada rekening di bank konven, walaupun kita juga punya rekening di bank syariah. Tetapi melihat perkembangan yang belum terlalu signifikan, nampaknya kita harus terus-menerus melakukan sosialisasi yang lebih kuat lagi. Berikutnya, di Indonesia merupakan total outstanding sukuk terbesar ketiga di dunia. Nah ini tadi sudah dibuktikan memang pemerintah terus-menerus meningkatkan issuance ya, penerbitan dari sukuk, dari SBN yang berbasis sukuk untuk membuat supaya pasar sukuk ini bisa punya pendalaman yang lebih baik. Nah di Indonesia juga di data berikutnya kalau kita dalami dari sisi perbankan, ini nampaknya juga belum begitu kuat dari sisi aset, karena kalau kita lihat aset perbankan syariah itu masih tercatat 7,2% dari total aset perbankan. Jadi masih sangat kecil Bapak Ibu sekalian. Nah lanjut saja langsung ke halaman 14. Ya. Nah kalau kita lihat dari sisi bagaimana solidnya perbankan syariah kita lihat dari sisi capital adequacy ratio, kekuatan modal dari bank syariah. Kalau Desember 2019 waktu kita masih kita anggap normal tercatat 20,59%, sementara di November tahun 2023 tercatat 25,57%. Jadi perbankan syariah kita itu sudah mempunyai komposisi modal yang kuat Bapak Ibu, ini jauh di atas yang ditetapkan oleh Basel III, yaitu suatu kriteria yang ditetapkan secara internasional bahwa capital adequacy ratio atau kecukupan
modal dari perbankan itu cukup sebetulnya 8-12%. Nah, di perbankan syariah kita 25,57%. Jadi barangkali yang belum punya rekening syariah mungkin bisa buka, jadi nggak usah khawatir, apalagi ada LPS. Ya, kan ku aman ada LPS ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, selama nilainya 2 miliar maksimum. Tapi kalau misalnya lebih bagaimana? Ya udah kasih ke bank syariah yang lain ya. Pak Azu itu kebanyakan uang, jadi harus ditaruh di banyak bank syariah yang lain ya Pak Azu. Nah, kemudian bagaimana kekuatan yang lain, khususnya terkait dengan seperti NPL-nya konvensional, yaitu NPF. Mana ya NPF? Oh ya, yang kedua. Kalau Desember 2019 ya, kredit macet di perbankan syariah itu 3,23%, di November 2023 itu hanya 2,2% loh. Jadi kedisiplinan nasabah syariah itu tinggi, sehingga kredit macet di perbankan syariah juga menunjukkan penurunan di sini. Nah, ini satu kriteria atau kinerja yang sangat baik sebetulnya kalau kita lihat dari kondisi Bank Umum Syariah. Nah, tentunya yang di bawah itu adalah BPR Syariah. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kembali nanti bagaimana sih kekuatan secara total. Saya yakin nanti Pak Ustadz Ashar juga akan memperdalam kondisi ini. Nah, bagaimana dengan keterkaitannya dengan LPS? LPS juga menjamin bank syariah maupun BPRS syariah. Seperti yang saya sampaikan tadi, total bank yang dijamin oleh LPS saat ini mencapai 1.680. Tercatat ada 92 bank umum, 13 bank umum syariah ataupun unit usaha syariah, BPR sebanyak 1.402 bank, kemudian BPRS sebesar 173 BPRS, sehingga total yang masuk di dalam penjaminan LPS tercatat 1.680. Hampir semua bank, bukan hampir, saya kira semua bank itu adalah peserta penjaminan LPS. Jadi Bapak Ibu dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kembali bahwa tidak usah khawatir menyimpan di BPRS maupun di Bank Umum Syariah, karena mereka semua adalah peserta penjaminan di LPS. Lanjut lagi, tinggal 5 menit, baik. Kita lanjut saja ke bagaimana ke depannya, karena kita bicara potensi. Lanjut ke halaman 17. Saya kira kalau kita lihat di RPJN, rencana pembangunan jangka panjang ya dari pemerintah di tahun 2025 sampai 2045, pemerintah punya komitmen yang kuat untuk penguatan di sektor syariah ini. Baik itu sifatnya halal food, semua produk yang berbasis syariah itu akan dikuatkan melalui transformasi ekonomi, iptek, inovasi, dan produktivitas. Nah, apa saja yang kira-kira bisa mendukung penguatan dari program jangka panjang pemerintah ini supaya bisa terwujud? Kita lihat Bapak Ibu adalah bonus demografi. Ini satu hal yang nggak bisa kita abaikan, bahwa kita punya bonus demografi saat ini yang sangat kita perlu perhatikan. Jangan sampai bonus demografi ini menjadi liabilities, menjadi justru kewajiban negara, tetapi justru harusnya menjadi aset. Bagaimana bisa kita lihat sebagai aset? Kita lihat kategori penduduk kita saat ini di tahun 2022, penduduk kita 275 juta. Meliputi, ini namanya sudah bukan generasi Z lagi ya, bukan milenial lagi, tetapi ada generasi alfa. Mungkin cucu-cucu Bapak Ibu di sini ini merupakan generasi alfa yang jumlahnya relatif lebih kecil daripada generasi Z. Ya. Kemudian di atas generasi Z ada generasi Y, ada generasi X, dan kalau kita bicara generasi saya, ini generasi ya baby boomer lah ya, kolonial gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita sebagian besar ada di sini. Tetapi kita lihat dari generasi X ke generasi Alpha itu jumlahnya mayoritas dari masyarakat Indonesia kita. Nah, total dari penduduk Muslim di Indonesia ini mencapai ini ya yang di sini. Di tahun 2022 penduduk Muslim Indonesia tercatat
237,53 juta penduduk, yang non muslim mencapai 35,79. Nah, saya nggak bisa ngitung ini berapa persen ya. Tapi di tahun 2045 itu terus meningkat dan menunjukkan total sekitar 277,18 penduduk yang muslim. Kalau dibandingkan dengan penduduk dunia di tahun 2020 yang muslim itu saat ini 1,8 miliar jiwa atau 25% dari total populasi dunia. Nah, bagaimana kita bisa menarik 1,8 miliar ini supaya bisa ke Indonesia? Kalau tadi kita lihat beberapa hal, terutama tadi ya, yang Muslim friendly travel, ini kan bisa harusnya kita mendorong bagaimana supaya penduduk dunia itu melakukan traveling ke Indonesia karena kita Muslim friendly. Tetapi kenyataannya kita nggak ada di 10 besar. Jadi ruang keuangan, kegiatan maupun perbankan syariah itu masih sangat besar kalau kita lihat potensinya di Indonesia. Nah, cuman bagaimana kita melakukan strategi, apakah itu dari sisi kebijakan, peraturan. Nah, mumpung ada Pak Cahyo di sini, kira-kira apa ya yang bisa kita perkuat untuk bisa membuat ekonomi syariah kita itu semakin kuat dan menonjol di dunia. Karena kita punya penduduk Muslim yang terbesar loh di dunia. Nah, kalau kita lihat di halaman berikutnya, khususnya di halaman 21 saja. Jadi Indonesia ini punya kelebihan, bahkan dibandingkan dengan Thailand, boleh di halaman 21, udah nggak bisa keluar lagi ya. Udah nggak, oh di sini ya, boleh silakan. Ya, itu kita lihat Bapak Ibu yang di sebelah kanan yang ada hijau-hijau itu menunjukkan perkembangan penduduk ada 2 negara yang kita bandingkan, yaitu di Thailand dan di Tiongkok. Dengan kekuatan penduduk kita yang nantinya sampai 2045 itu usia produktif itu masih sangat besar. Nah, kita itu sebetulnya bisa mencapai tadi, membawa Indonesia menjadi, katakanlah kita nggak usah terlalu muluk sampai di peringkat atas, paling tidak 5 besar dunia, baik itu dalam bentuk perbankan syariah ataupun keuangan syariah yang lain. Saat ini masih pemerintah yang dominan di dalam menerbitkan sukuk. Kemudian di dalam halal yang lain, baik itu fashion, baik itu makanan, baik itu travel. Nah, harapannya dengan acara kelompok pencapir di siang hari ini, kita nantinya bisa mendapatkan kira-kira untuk mencapai itu bagaimana ya strateginya. Karena kalau kita nggak bersama-sama melakukan, rasanya akan sulit ya. Karena seperti tadi saya sampaikan, bank syariah pertama di Indonesia itu sudah mulai ada tahun 1992. Tapi sampai sekarang aset perbankan syariah hanya sekitar 7,2% dari aset seluruh perbankan. Jadi kalau bukan dari kita yang ikut mendorong perkembangan industri syariah ini, lalu siapa lagi? Nah, mudah-mudahan diskusi pada siang hari ini nantinya akan membawa wawasan kita bagaimana melakukan strategi supaya keuangan syariah kita itu menjadi tuan di negeri kita sendiri. Amin. Ya, demikian. Amin. Iya. Baik, demikian. Kita berikan aplaus kepada Ibu Lana. Waduh, demikian, mantap. Komprehensif sekali, Bu. Boleh saya tutup sedikit ya, Mbak? Silakan, Ibu Lana. Ya. Demikian materi yang bisa kami sampaikan dari LPS. Kami sekali lagi menggarisbawahi bahwa potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri syariah dalam negeri. Dengan potensi yang dimiliki, semoga Indonesia dapat menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah global. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata maupun dalam penyampaian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada Dokter. pantun penutup boleh gak? Udah dibuat? Boleh dong. Ya, iya, silakan. Pantun lagi ya penutup ya. Kita mesti ini ya, respons ya. Ya, biar kita semangat. Ya. Pergi berkemah ke dalam hutan. Mantap, cakep. Sambil berteduh di bawah pohon. Cakep. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi para hadirin. Ibu Dr. Lana Sulistianingsih SEMA, terima kasih Ibu.
Tapi ada jingle LPS, Mbak. Kenapa? Ku aman ada LPS. Oke. Ini bukan 2 loh ya, ini L. Oh itu L, Ya, klarifikasi. LPS, ya. Jadi Bapak Ibu silakan menabung di bank syariah. Iya. Kami ada untuk Bapak Ibu semua. Iya, Terima baik. kasih. Terima kasih sekali lagi Ibu Lana. Kita berikan applause untuk Ibu Lana. Penting sekali kita membangun ekonomi ini ke depan. Selanjutnya saya minta Ibu Lana dan Bapak Cah dan perwakilan dari Bapak Bambang Susatyo untuk tetap di depan karena akan ada ucapan terima kasih sekaligus penyerahan plakat dari Ibu Dr. Dewi Tenti Septi Artiani SH MH MKN. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, plakat diberikan Ibu Dewi Tenti kepada Bapak Cahyo Rahardian Mushar SH LLM, Ibu Dr. Lana Sulistianingsi SEMA, lalu juga ya, dan juga perwakilan dari Bapak Bambang Susatyo. Ibu Tuti, silakan Bu. Ibu Tuti Setiamurni. Ya, informasi juga nanti akan ada peluncuran buku ya di sesi berikutnya. Ada 2 buku yang akan diluncurkan. Jadi acara hari ini memang padat sekali. Iya, sebelum mungkin Bapak Ibunya tadi yang memberikan keynote speech akan meninggalkan ruangan. Mungkin kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Bu Nunung, Bapak-Bapak sekalian. Silakan foto. Sekalian, Ibu Lana, Pak Cahyo, dan perwakilannya Pak Bambang Susatyo, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Kita
akan segera lanjutkan diskusi pada pagi hari ini. Ada jeda untuk foto-foto khas Indonesia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, masih berminat dong ya untuk kita lanjutkan diskusi pada pagi hari ini. Sembari kita menunggu acara semakin santai dan kembali tertib, saya akan bacakan CV dari masing-masing narasumber. Dari Pak Aha Asharuddin Latif, beliau adalah dosen hukum bisnis syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ustadz Ashar, terima kasih sudah hadir. Dan di Lembaga Keuangan Syariah, saat ini beliau aktif sebagai Dewan Pengawas Syariah beberapa organisasi. Selain itu juga pernah menjadi Dewan Pengawas di TNI Syariah dan beberapa korporasi lainnya. Dan di dunia praktisi hukum beliau sejak tahun 2003 aktif di Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berikutnya, mungkin kalau ada slide yang bisa ditampilkan, CV dari para pembicara. Kenapa? Oh, suaranya agak. Iya, iya. Terima kasih. Cek. Oke, Dr. Wirdianingsih, SHMH, Ibu Nunung dikenalnya seperti itu. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia FHUI Hukum Islam di program Sarjana dan Pasca Sarjana FHUI, mediator bersertifikat dan trainer ya, mediasi, pengajar dan fasilitator terkait mediasi dan konflik di CLI FHUI, menjadi narasumber di berbagai daerah tentang hukum Islam, pemilu, konflik, dan penyelesaian sengketa. Beliau sempat menjadi salah satu komisioner di Bawaslu di periode awal ya Bu ya, 4 tahun dari jatah 5 tahun yang dipotong. Begitu, jadi pengalamannya cukup komprehensif. Nanti akan bicara mengenai dari sisi keilmuan ya Bu ya, mengenai hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, pembicara berikutnya Bapak Murdani Aji, beliau adalah co-founder dan COO PT LBS Urun Dana. Ya, beliau ada ekspertis dan juga pengusaha mungkin ya, dan juga praktisi di bidang ekonomi syariah. Dan sempat juga bergabung di BRI, 8 tahun 10 bulan di BRI konvensional. Kemudian tobat lalu ke syariah. Iyalah ya, bukan tobat tapi hijrah gitu, nggak boleh. Kesannya gimana gitu ya kalau tobat. Dan terakhir adalah Dr. Holilur Rahman, SHMH, MKN. Beliau adalah Kepala Unit SVP ya, Kepala Unit Usaha Syariah di PT Pegadaian. Beliau berarti memang praktisi dari dunia ekonomi syariah juga. Mengenyam S1 Ilmu Hukum di Universitas Trunojoyo, Madura, Bangkalan. Orang Madura ya Pak ya? Oke, sebelahan kita Pak. S2 Ilmu Hukum di Universitas Narotama, Surabaya. S2 Kenotariatan di Universitas Jayabaya, Jakarta. Dan Ilmu Hukum Bisnis di Universitas Jayabaya, Jakarta. Nah, komprehensif sekali ini nanti. Ada, bisa dibilang ada regulator, lalu kemudian ada kita sisi keilmuannya bagaimana, dan juga praktisi di dunia syariah. Saya mau highlight sedikit dari pemaparan Ibu Lana tadi, bahwa memang ekosistem ekonomi syariah ini harus kita kembangkan sebagai tanggung jawab kita sebagai negara dengan muslim terbesar. Begitu. Alangkah sayangnya satu bank syariah swasta, yakni Bank Muamalah sejak tahun 92, tapi sistem ekonomi syariah kita masih belum signifikan begitu ya.
bertarung dan bermain di sistem perbankan dan ekonomi makro lainnya. Kalau saya tidak salah dengar, beberapa bulan ke depan atau mungkin sesudah pemilu ya, kemungkinan ada policy dari pemerintah untuk melakukan merger salah satu bank syariah swasta ini untuk dimasukkan ke bentukan bank syariah BUMN lainnya, begitu ya, kabarnya demikian. Lalu terus kemudian ada bank syariah swasta yang nanti akan diperbesar untuk menjadi balancing seperti itu. Saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, walaupun ya maaf ya agak seperti kura-kura kalau kita melihat dari tahun 92 ini, tapi ke depannya itu lebih penetrasinya itu lebih kelihatan begitu. Apalagi bukan hanya dari sisi ekonomi ansih ya, financial saja, tapi iklim syariah ini juga kita bisa bawa ke tourism halal dan lain sebagainya. Jadi ekosistem halal lainnya. Yang amazingly, itu tadi kalau dilihat dari chat yang disampaikan Ibu Lana, ada beberapa negara-negara, bukan negara yang berpenduduk Islam mayoritas ya Pak ya, ada Inggris dan beberapa negara lainnya itu mereka sudah aware. Dan yang terakhir, yang paling, salah satu yang paling concern soal halal ekosistem juga itu adalah Jepang, walaupun tadi itu belum masuk dalam 10 terbesar. Nanti kita akan bicara mengenai hal itu. Baik, saya akan kasih kesempatan narasumber yang pertama, Bapak Azharuddin Latif. Ini waktunya masing-masing 15 menit dan Q&A nanti kita buka, tapi ada pertanyaan yang akan dikumpulkan atau sedang dikumpulkan oleh panitia untuk nanti saya sampaikan. Jadi kalau bertanya ditulis aja dan nanti namanya siapa, nanti saya akan bacakan. Pak Azhar silakan. Kalau mau jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Dewi Tenti Septi Arianti ya, sebagai penggagas diskusi kelompok pencapir. Yang saya hormati Komisioner LPS, Bu Lana dan teman-teman dari LPS yang sudah duluan. Yang saya hormati para narasumber, Bu Widyaningsih dari UI ya, Bu Dr. Widyaningsih. Saya sudah beberapa kali ketemu Ibu ke UI ya, mungkin Ibu lupa sama saya. Nah, Pak Dr. Khalilur Rahman dari Pegadaian, dia yang mensyariahkan Pegadaian. Dan yang saya hormati Mas Aji ya dari SCF. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta diskusi, mudah-mudahan tetap semangat dan yang puasa saya yakin sambil ibadah ya. Meskipun di depan banyak makanan, banyak minuman, anggap aja itu cobaan bagi orang yang berpuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diminta menyampaikan terkait fatwa DSN. Ya, fatwa DSN sebagai sumber hukum, doktrin dalam pengembangan obligasi syariah di Indonesia. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah, mengapa kita perlu mengenal fatwa DSN. Nah, ini sangat prinsip sekali karena di dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk POJK selalu ada istilah prinsip syariah. Di perbankan ya, di KNB dan lain-lain selalu ada kata-kata prinsip syariah. Jadi prinsip syariah dalam undang-undang dikatakan sebagai prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaannya, mengapa MUI? Nah, mengapa MUI? Tidak NU, Muhammadiyah, Persis, Persib,
Persibaya, apa lagi Mas? Nah, mengapa? Dan ini penting, mengapa ditunjuk otoritas tertentu? Karena karakteristik dari hukum Islam, apalagi hukum-hukum yang sifatnya ijtihad, hasil pemikiran ulama, di situ berpotensi terjadi perbedaan pendapat. Jadi bisa jadi antara satu ustadz dengan ustadz lain memandang pasar modal syariah itu bisa berbeda-beda. Bapak boleh buka di YouTube. Belum lagi nanti perbankan, asuransi, dan lain-lain. Bayangkan kalau lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk pasar modal, itu sumber hukumnya terserah ustadz yang mendampingi gitu ya. Itu bisa terjadi ketidakpastian hukum tuh. Apalagi kalau terjadi dispute, misalnya Mas Khalil ini orang Madura, saya orang Jombang. Madhabnya saya madhab Gus Dur, sampai siapa Mas? Sengketa dalam persoalan keuangan syariah. Mas Khalil beda pendapatnya dengan Kiai Mas Khalil, beda dengan Kiai saya. Bayangkan kalau ke pengadilan dan tidak ada otoritas yang menentukan kesahihan sebuah pendapat, maka yang terjadi adalah ketidakpastian hukum. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, seandainya terjadi perdebatan, baik itu perdebatan akademik maupun perdebatan di pengadilan tentang kesyariahan, rujukannya adalah fatwa DSN MUI. Jangan nanti Basul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah misalnya ya, dan lembaga-lembaga ormas Islam lainnya. Sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat. Malaysia pun dengan kita ada perbedaan Pak, tentang sukuk nanti ya, obligasi syariah, apa saja yang boleh akad digunakan di Malaysia bisa berbeda di Indonesia. Di Dubai, di Qatar, di Saudi bisa terjadi perbedaan pendapat Pak. Maka sekali lagi, penting kita mengetahui fatwa-fatwa DSN. Nah, hingga hari ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau mendalami fatwa DSN, nggak cukup waktunya 15 menit Mbak Fesi. Ya, nggak cukup nih. Nggak cukup, tapi sebentar aja ya. Nah, sampai hari ini Bapak Ibu, sudah ada 12 fatwa terkait obligasi syariah. Yang menarik dari 12 fatwa ini, kalau kita telusuri sejarahnya, fatwa yang awal-awal menggunakan terminologi obligasi syariah. Mengapa? Karena saat itu terminologi sukuk belum familiar di Indonesia. Di luar negeri, kalau namanya sukuk juga tidak mencerminkan syariah. Jadi sukuk itu surat berharga, bisa syariah, bisa konvensional. Nah, sejak adanya Undang-Undang SBSN 19 tahun 2008, maka terminologi sukuk diperkenalkan, baik itu di level fatwa DSN maupun di peraturan perundang-undangan. Jadi kalau sekarang familiarnya sukuk, bukan obligasi syariah. Di dokumen-dokumen hukum yang dibuat oleh teman-teman konsultan hukum dan juga notaris, terminologi yang dipakai bukan lagi obligasi syariah, tapi sukuk. Dan di tingkat global juga sudah menggunakan terminologi sukuk. Nah, ini penting kami perjelas. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini karena waktu saya langsung singkat aja. Begini, dari fatwa-fatwa yang ada ini, apa sih yang membedakan antara obligasi konvensional dengan obligasi syariah? Obligasi konvensional namanya surat utang, surat ngutang, nah, dapatnya bunga, ya kan? Nah, problemnya di bunganya ini, Pak. Problemnya adalah di bunganya ini, bahwa kita perlu untuk mengembangkan bisnis sehingga menghadirkan investasi melalui surat-surat berharga, diantaranya melalui obligasi. Islam tidak melarang, tetapi caranya harus halal. Caranya harus sesuai prinsip syariah. Yang jelas-jelas di situ ada unsur ribanya, kuponnya didasarkan pada rate bunga
maka disitulah poin penting yang perlu dicermati ketika kita belajar syariah. Tetapi syariah selalu mencari jalan keluar, selalu mencari alternatif. Kalau ini nggak boleh, yang boleh seperti apa? Kalau sama Mbak Fesi saya utang 1 juta ke Mbak Fesi. Mbak Fesi ngasih saya 1 juta, Mbak Fesi ngembaliin berapa? Katanya 1.100.000 saja Pak Azhar. Nah yang 100 ini bunga nih Mbak. Bukan. Iya, yang Bukan. 100 ini menurut syariah ini bunga. Bisa 1 disebut juta. kepemilikan bersama kan Pak? Oh nanti, bersama. itu kalau akadnya. Ya kan? Jadi kalau kembalikan 1.100.000, yang 100 definitif seperti ini masuk kategori bunga. Kata Mbak Fesi, loh kok nggak boleh Pak Azhar? Boleh, tapi caranya jangan begitu Mbak. Kita tempuh cara-cara yang syar'i. Nah, bagaimana cara yang syar'i? Misalnya, saya butuh duit 1 juta itu untuk beli motor. Motor yang tahun 76 gitu ya. 1 juta. Maka biar halal, transaksinya jual beli Pak. Bagaimana caranya? Motor tadi dibeli dulu sama Mbak Fesi 1 juta, kemudian dijual ke saya 1.100.000. Silakan Pak Azhar dicicil. Kalau punya duit cash, ya silakan dibayar cash. Cash boleh, dicicil boleh. Nah, untung berapa Mbak Fesi? 100, tapi dari akad jual beli. Nah nanti sukuk juga sama begini Pak. Obligasi syariah nanti yang berbasiskan akad jual beli, keuntungannya berdasarkan margin keuntungan jual beli. Kalau kepentingan saya adalah untuk nyewa kos-kosan, Mbak Fesi ya, 1 juta saya ngekos sebulan 1 juta, utang Mbak Fesi. Nah, oh jangan Pak Azhar, nanti saya nggak boleh ngambil keuntungan. Ya sudah, secara syar'i, bagaimana caranya? Kos-kosan yang akan saya sewa tadi, disewa dulu sama Mbak Fesi, 1 juta disewakan ke saya 1.100.000. Untungnya 100. Demikian juga kalau keperluan saya bisnis sebagai modal kerja. Sebagai modal kerja. Maka ditanya sama Mbak Fesi, 1 juta untuk apa Pak Azhar? Untuk jualan permen. Modal saya 1 juta. Mbak Fesi ngasih 1 juta bukan ngasih utang. Tapi partnership membiayai kegiatan bisnis saya. Nanti untungnya gimana? Bagi hasil Mbak Fesi. Nah, Pak Fesi biasanya 1 juta kalau 3 bulan berapa Pak Azhar? Ya untunglah 200. Ya udah saya 50 misalnya ya. Begitu untung 200, Mbak Fesi dapat 100. Kalau untungnya cuma 100, dapatnya 50. Nah inilah nanti sukuk yang berbasiskan bagi hasil. Bisa sukuk mudharabah. Ya. Ada lagi nanti yang terakhir, sukuk yang berbasiskan wakalah, mewakilkan. Jadi kalau Mbak Fesi punya duit ke saya, punya duit banyak gitu, nggak bisa ngelola karena sibuk jadi notaris, ya kan? Duitnya diwakilkan ke saya, silakan Pak Azhar pakai investasi, nanti untungnya untuk saya. Pak Azhar mau minta fee atau tidak? Ya. Nah, nanti bisa saya investasikan ke berbagai sektor investasi. Keuntungan Mbak Fesi dari mana? Dari hasil investasi. Nah, itu Pak, yang utama adalah syariah tidak boleh berbasiskan bunga. Harus ada transaksi yang real. Karena itu syarat kedua ketika syariah disyaratkan ada underlying asetnya apa. Kalau sewa menyewa berarti kalau saya butuh gedung untuk bisnis, gedung itu sebagai underlying sewa menyewanya. Kalau saya butuh untuk modal kerja, maka kegiatan bisnis yang menghasilkan itu sebagai underlying. Gitu. Bahkan bisa juga gedung milik saya sebagai underlying, saya jual ke Mbak Fesi, saya sewa lagi, nanti di akhir saya beli lagi. Sell and lease back. Nah, ini banyak model-model yang bisa dikembangkan. Dan tentu saya ucapkan terima kasih selama ini ya, saya dari tahun 2010 sampai hari ini mendampingi penerbitan sukuk, baik sukuk negara maupun korporasi, banyak dibantu oleh teman-teman notaris.
Memang saya berharap nih kader-kader notaris muda nanti ya, ini harus lebih menguasai, lebih kompeten di bidang kesyariahan yang ini. Kalau perlu pelatihannya dibuka yang serius gitu ya, 2-3 hari membedah akad-akad terutama di pasar modal, terutama nanti di sukuk. Nah, jadi kalau saya jelaskan satu-satu skemanya ini nanti panjang, apalagi kalau harus membuka dokumen ya. Nah, karena itu poin yang penting tadi, di syariah tidak ada istilah bunga, di syariah harus ada underlying kegiatan usaha, dan di syariah akadnya tidak boleh akad qard, utang. Karena utang dalam prinsip syariah harus sosial, tidak boleh ngambil keuntungan. Kullu, ya, jadi nggak boleh ngambil keuntungan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap keuntungan yang diperoleh dari ngasih utang piutang, maka masuk kategori riba. Bagaimana riba? Nanti kita perdalam lagi. Nah, dan lain-lain, dan yang penting lagi penggunaan dananya, Bapak Ibu. Kalau di syariah, tim ahli syariah yang mendampingi penerbitan sukuk harus mengawal dan memastikan bahwa uang hasil prosit penerbitan sukuk digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai prinsip syariah. Jadi kalau untuk membangun warung remeng-remeng yang kurang lampu, Mas, ya kan? Biasanya pinggir-pinggir jalan. Nah, ini nggak boleh nih, nanti tasnya nggak akan keluarkan opini syariah. Nah, selain itu biasanya juga OJK nggak kalah rewelnya. Nggak kalah rewelnya, kadang tas lewat, dari OJK diperiksa itu dokumen-dokumen. Wah, ini ada yang nggak benar nih, tolong tim ahli syariahnya mereview ulang. Karena kadang lewat Bapak Ibu, kita sudah benarkan prosedur bisnis syariahnya, begitu dituangkan di dalam misalnya perjanjian penerbitan sukuk ya, perwali amanatan ataupun akad-akadnya, ternyata ada ketidaksinkronan. Nah, itu juga sering kami temukan. Oleh karena itu, ini hanya sebagai pembuka, Mbak Fesi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya notaris atau konsultan hukum atau yang bergerak di bidang lainnya, semangat untuk mendalami ini. Apalagi Bu Lana tadi sampaikan bahwa market share keuangan syariah terus tumbuh. Pasar modal yang mendominasi. Ini Mbak, mendominasi kenapa? Karena pakai sukuk negaranya utangnya gede, Mbak. Jadi mendominasi itu karena sukuk negara kita paling besar sedunia. Artinya apa? Utang kita paling gede. Mudah-mudahan utang ini sebagai investasi, Pak ya. Sebagai investasi. Kalaupun belum kita rasakan saat ini, jangka panjang akan kita rasakan. Karena banyak hasil penerbitan sukuk dipakai membangun perguruan tinggi. Itu kan investasi SDM yang luar biasa, jalan dan lain-lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan yang sangat menarik sekali. Jadi kita bisa ya udah disinggung-singgung sedikit ya mengenai akad-akad. Kebetulan saya kan notaris bank syariah ya Pak ya. Kerap kali saya juga bingung ya, karena kan notaris itu kebanyakan ya kita mengikuti saja ya apa yang sudah template dari perbankan tersebut, begitu ya. Tapi menariknya ada beberapa skema kredit, skema pembiayaan bukan kredit itu yang sama, tapi akad-akadnya itu berbeda di masing-masing bank syariah. Berbeda yang di bank syariah swasta, berbeda yang sekarang sudah merger di bank nasional itu ya kalau saya sih ambil gampangnya aja, saya terima-terima aja gitu loh. Tapi, oh gitu, ya. Jadi reuni ini ya. Iya gitu Pak. Tapi itu menggelitik sih ya. Kita sebagai praktisi akhirnya tergelitik begitu ya, untuk bisa lebih menekuni ini apa sih bedanya begitu ya, dan apa efeknya gitu. Jangan sampai akhirnya platnya aja yang syariah. Ya itu yang harus hati-hati sih Pak, perbankan platnya aja yang syariah, ya itu tadi yang remang-remang dan lain sebagainya nggak bisa menjangkau di sana gitu ya. Itu apa nggak tanggung jawabnya DSN juga ya. Baik kalau gitu, tanpa panjang lebar, berikutnya adalah Ibu dosen kita yang tercinta, temannya Ibu Fuli ini, Ibu Nunung, monggo Bu mau
on the floor, mau di sana silakan Bu. Tapi waktunya hampir sama ya Bu ya, 15 menit. Kalau keliling-keliling nanti kayak dosen ngajarin mahasiswa. Terima kasih Mbak Resi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tayangkan slide-nya. Kita pantun dulu ya, saya mau ikut-ikut Bu Lana. Ya. Tayangannya belum ada, tapi kita berpantun. Nanti bilang cakep ya, karena Ya. saya tuh dibilang cakep kalau pas pantun. Sedih ya memang, tapi nggak apa-apa. Bungkus bantal dengan kain goni, Cakep, disimpan di dalam kamar. cakep. Panjatkan doa di hari ini agar semangat ikut seminar. Iya, kita berikan aplaus kepada Oke. pemerhati pantun yang cantik. Pembuat pantun yang Terima cantik. kasih Mbak Fesi, Ibu Bapak. Wah di sini ada Pak Dekan saya ini. Saya agak grogi Pak Dekan. Kalau udah ada Pak Dekan kayaknya saya gemeteran. Takut dinilai. Selamat datang Pak Dekan kami, Pak Dekan Fakultas Hukum UI. Kebetulan Fakultas Hukum UI ini adalah fakultas hukum konvensionalnya Pak. Kalau UIN itu syariahnya, kami konvensional yang ada apa namanya? Ada Islamic riba-ribanya, window. Enggak, ada jangan-jangan. Islamic window-nya. Jadi kami adalah bidang peminatan hukum Islam. Oke. Iya, UI yang negeri. Kalau kami UI yang enggak negeri. Baik, yang saya hormati bapak-bapak pembicara ya dan para tamu semua dan Ibu Dewi yang telah mengundang kami, terima kasih. Saya sedikit saja, mungkin 15 menit ya. Di sini saya, kalau kita orang hukum biasanya bicara sesuatu itu dikaitkan dengan definisi ya. Apa sih sukuk? Tadi secara sudah panjang kali lebar ya, dengan tegas sudah disampaikan oleh Pak Asar bahwa sukuk itu ya suatu proses yang memang bisa diakomodasi di dalam prinsip syariah dalam pasar modal. Tapi kalau kita lihat dari standar syariah ya, dari AAOIV ini adalah merupakan suatu sertifikat bernilai sama yang mewakili bukti kepemilikan yang tidak terpisahkan atas suatu aset ya. Apakah itu aset, hak, manfaat, jasa atau kepemilikan atas proyek atau aktivitas investasi tertentu. Tadi kita dibahas bahwa sukuk ini bicara tentang investasi umumnya. Nah ini oleh fatwa, oleh teman-teman Pak Asar sudah jelaskan juga bahwa pertama kali bicara mengenai sukuk orang belum kenal, kenalnya adalah obligasi syariah. Jadi obligasi syariah itu ya kalau kita lihat memang betul suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan. Nah, jadi ada kewajiban emiten untuk membayar pendapatan kepada siapa? Pemegang obligasi syariah. Bentuknya apa? Karena ini syariah, bentuknya bukan bunga, tapi bentuknya adalah bagi hasil atau margin atau fee dan membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, inilah yang membedakan. Next. Jadi kalau kita bisa lihat gambarannya tadi sudah sedikit digambarkan, sederhana saja. Polanya sama, ada emiten yang menerbitkan surat berharga, kemudian oleh investor atau lembaga perorangan itu dia akan menyerahkan bentuk dana sukuk ya, dan kemudian emiten itu memberikan imbal hasil, mengembalikan dana sukuk ya. Nah inilah aset yang mendasarinya itu, underlying aset itu bentuknya seperti apa yang mendasari penerbitan sukuk. Dia harus berwujud tertentu ya. Nah ini yang sering menjadi permasalahan, wujud tertentu itu seperti apa, objeknya harus jelas dan sebagainya, nilai manfaatnya harus terlihat, jasanya itu boleh yang sudah ada ataupun belum ada, yang akan ada ya, bukan belum ada, akan ada, atau merupakan aset proyek tertentu ya. Makanya pemerintah sangat berharap banyak nih dengan sukuk karena ya proyek-proyek yang dibangun berdasarkan sukuk dan kegiatan investasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ini misalnya kalau kita kaitkan dengan SBSN. Lanjut. Nah, Ibu Bapak, kalau kita melihat apa sih sesungguhnya karakteristik sukuk ya. Kalau OJK melihat bahwa kalau kita mengatakan ini adalah suatu sukuk, dia harus merupakan bukti kepemilikan atas underlying asset. Jadi ada bukti kepemilikan. Nah, jadi sukuk itu dia memerlukan underlying asset. Jadi aset yang dijadikan sebagai objek.
atau dasar transaksi dalam kaitannya dengan penerbitan sukuk. Nah, kemudian return atau pendapatan sukuk itu dia harus berdasarkan imbalan. Jadi ingat ya, imbalan atau proporsi tadi, nisbah atau margin sesuai akad yang digunakan dalam penerbitan. Tadi sudah dijelaskan mudorobakah, ijarokah atau apa. Nanti akan sangat fleksibel. Jadi sesungguhnya syariah ini sangat fleksibel, tergantung akadnya ya. Apapun bisa kita lakukan, DSN akan membuat suatu konsep ketika kita sudah tahu modelnya mau seperti apa. Begitu, seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat industri emitennya, pendapatan emiten, penerbitan sukuk dan pengguna dana dia itu semua harus dengan prinsip syariat dan terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Jadi memang sangat detail, makanya perlu yang setiap sukuk itu harus ada pengawasnya, yaitu Dewan Syariah Nasional yang setiap itu ada DPS, Dewan Pengawas Syariahnya Pak ya. Jadi entitas-entitas itu yang akan mengawasi. Nah, mekanisme sukuk ini sejak awal penerbitan hingga akhir penerbitan selalu diawasi oleh DPS. Lanjut, jadi kalau kita perhatikan lagi apa sih itu underlying asset, ini yang selalu menjadi perdebatan. Teman saya yang disertasinya S3 tentang sukuk, dia mengulek-ulek ini underlying asset, karena ini mungkin jadi perdebatan juga ya Pak ya di DSN. Seperti apa sih, apakah ini menjadi suatu hal yang abstrak, itu sesuatu yang akan ada itu apakah boleh dalam Islam dan sebagainya. Nah, jadi yang menjadi pembeda tadi sukuk dengan obligasi pada umumnya adalah underlying asset itu. Kalau obligasi ya, obligasi konvensional itu nggak pakai underlying asset. Nah, aset yang menjadi dasar sukuk ya, kita bisa melihat, Bapak Ibu bisa lihat POJK 18 ya, tahun 2015 ya. Apa saja aset berwujud tertentu, tadi sudah jelaskan nilai manfaatnya. Jadi bersyukur bahwa syariah itu akad tentang manfaat itu juga diakomodir. Jadi manfaat atas aset berwujud tertentu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, atau jasa. Nah, jasa ini pun juga bisa yang akan ada atau yang sudah ada, atau aset proyek tertentu ya. Atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. Nah, inilah yang menjadi lahan bagaimana underlying aset ini bisa dimanfaatkan dalam sukuk. Berikutnya lanjut. Jadi kalau Ibu Bapak, kita mengenal sebenarnya di Indonesia ini, karena saya diminta tentang bagaimana pelaksanaan sukuk di Indonesia. Sukuk ini ada dua, korporasi atau sukuk negara. Mungkin yang banyak yang sekarang berkembang adalah sukuk negara. Tapi kalau korporasi pun ada, itu diterbitkan oleh perusahaan atau korporasi atau BUMN. Nah, sukuk negara ini alhamdulillah kita sudah memiliki undang-undang tentang SBSN. Menariknya Ibu Bapak, undang-undang perbankan syariah itu lahirnya lebih lambat daripada SBSN ini. Menarik kan? SBSN ini tahun 2008 ya. Ya. Saya ingat sekali waktu itu kami dari Fakultas Hukum UI diundang oleh DPR untuk meminta masukan tentang ini. Kenapa undang-undang ini lebih muncul? Padahal perbankan syariah lebih banyak berkembang di Indonesia, lebih dikenal gitu ya, lebih. Tapi justru yang lahir lebih dahulu SBSN. Karena ternyata ya tadi pemerintah membutuhkan dana besar untuk proyek-proyek yang diakomodir. Nah, pada saat itu yang saya dengar pemerintah Arab, Kuwait mau memberikan bantuan atau proyek-proyek itu dalam bentuk mengucurkan dana, tapi minta yang prinsip syariah. Dia nggak mau obligasi. Nah, sehingga pemerintah karena sangat membutuhkan itu dibuatlah SBSN. Jadi menarik. SBSN ini sebenarnya kalau kita lihat, kalau saya mengajarkan di Fakultas Hukum UI, kami punya peminatan hukum Islam dan hukum adat, dan S2-nya ya Pak Dekan ya, kita punya peminatan hukum ekonomi Islam ya Mbak Puli ya. Nah, di situ kami mengajarkan kepada mahasiswa itu ada mata kuliah pasar modal syariah. Nah, bicara sukuk itu mungkin 1 sampai 2 sesi. Dan itu baru kita kenal gitu ya. Sementara perbankan syariah itu dari dulu. Nah, ini menariknya. Tapi alhamdulillah kita sudah memiliki itu. Lanjut. Sedikit cerita tentang sukuk korporasi. Sukuk korporasi itu Ibu Bapak sudah mulai diterbitkan tahun 2002. Jadi cukup panjang ya, cukup lama sudah ada, dikenal. Itu dikeluarkan oleh PT Indosat. Nah, PT Indosat itu pemdobrak awal ya, dan dia menggunakan akad mudorobah, akad bagi hasil ya.
Nah kemudian muncullah suku mudharabah yang lain oleh perusahaan korporasi lain, misalnya Berlian Laju Tanker, Bank Bukopin, Bank Muamalat. Nah mereka kemudian mengembangkan tentang mengeluarkan suku-suku korporasi itu. Nah pada saat itu ini menarik, ketika suku dikeluarkan ya, Bapak Ibu bayangkan suku itu dikeluarkan 2002 dan fatwa DSN dikeluarkan tahun